Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratus salihin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita sudah berada ke malam 25 bulan suci Ramadan. 24 ya, 24 jadi Musyarraf. Jadi alhamdulillah, makanya hanya memperingatkan. Beberapa malam yang lalu juga sudah tertutup jadi perlu gitu. Berarti alhamdulillah itu nak beli Ramadan. Di malam 24 ini berarti sudah 23 puasa bagi bapak-bapak. Kalau kira-kira ibu-ibu yang usia 40 tahun ke bawah, yo dijajan kenapa 25? Bisa nih. Ya kalau nggak bapak-bapak anak 25, dari sekutu roh rasakan. Tapi apapun namanya sih teman-teman lagi yang hadir, yang pastinya yang di dalam masjid ini, alhamdulillah adalah sosok hamba Allah yang mengharapkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang di malam 10 terakhir di mana pasti mah dan waktu si kita masih melopone pemalakaan yang dari itu dibebaskan yang kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di hukuman. Selawat dan wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah buat kita semua yang alhamdulillah dengan sunnah dan hadis Rasulullah menjadi tuntunan panduan kepada kita semua, menjadi sebuah pegangan kedua setelah Al-Quran. Kita menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini seraya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di mana milik selamat lino dan bahagia di akhirat. Sini teman-teman yang hadir, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya 15 menit dibatasi, maksimal 20 menit. Ramadan yang lalu Pak, di 5 menit lalu nggak jamaah wajar ya. Lagi Pak itu cara mana? Bahasa diberi bahwa betul apa pasal oleh Alhamdulillah. Pak ada yang nama ada sahabat atau acara rumah ini tidak terlalu terbebani sekali. Tapi ini malam alhamdulillah insyaallah juga tidak lebih dari 10 menit atau 15 menit. Satu judul yang harus kita bahas pada malam hari ini adalah kewajiban menunaikan amanah. Jadi dari judulnya saja ada kata wajib, mau tidak mau.
Jadi judul saya dibahas. Kemudian istilah menunaikan apa silinder hidup. Yang ketiga adalah amanah, kepercayaan, tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu teman-teman yang hadir jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara persoalan amanah ini ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Rabbi Muhammad taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna amanatan as-samawati wal ardh wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Apa betulnya yang pengalaman sebelum terlalu lama kadai majab buyur pengalaman pernah menawarkan amanah, namun ada riwayat lain menjelaskan Allah Subhanahu wa taala selalu menyerahkan amanah ini kepada manusia. Lebih awal Allah menyampaikan amanah ini kepada bumi, kepada langit. Hirulani betul-betul Pak mengisyaratkan tidak sanggup menerima amanah ini. Setelah langit, gunung dipanggil oleh Allah, "Wahai terima yang mana?" Maka betul-betul bertanda mengisyaratkan boleh terima amanah kepada kamu. Demikian pula juga lautan. Lautan itu bergoncang keras, memberikan tanda kepada Allah tidak sanggup menerima amanah. Maka makhluk yang terkecil di antara tiga makhluk yang terbesar sebelumnya, di mana Pak? Berupa manusia, diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amanah ini, sekalipun Allah sendiri sadar. Maka innahu kana zalumun jahula. Sekalipun manusia itu ada dan terkadang berbuat masa bodoh, aku rasa berbicara ujian. Nah, oleh karena itu teman-teman lebih hadir jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sederhananya bagi kita ini umat Islam, yang pertama yang harus kita pahami terkait dengan penyerahan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama adalah ketika kita ini dijelaskan maka alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mujabin maka dan hidup dan semua manusia yang hadir di dalam masjid malam ini termasuk dia bicara. Termasuk dia sebagai kepala kadang yang di mana itu saya cara termasuk yang di rumah ini semua pernah mengucapkan kata di depan Allah Subhanahu wa taala bala syahidna. Qalu bala syahidna. Orang mani kau maka dia agak puang lain dari langsung ke. Artinya saya teman-teman lebih yang dihadir jamaah tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amanah yang pertama kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian bentuk bahwa kita adalah hamba di hadapan Allah yang selanjutnya nanti akan kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dengan kesimpulannya maka nigi di mana kasih tertolong ya seni kasihnya sempurna dari sehat dan nanti pemelakala. Maka sesungguhnya pada saat itu kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pada itu ini lo bicara gini Pak. Ya, bicara gini maka dia yang tiga bagaimana itu ternyata kau pada tua
Dia yang digato tak beribadah itu berarti itu betul berarti tidak aman. Maka itu kan ada yang bicara apa? Maka ini tahu lima Buramana ni siap katanya yang asap pengelata aset dan cina pengelata alas tujuan bikum qalu bala syahidna nasalaibi akaswiyan lalu pengelata alat. Maka manusia demikian ini adalah orang yang tidak memegang amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena sehingga teman-teman kita hadir jamaah tarawih yang dirahmati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an makanya kalau Allah Ta'ala inna Allah ya'muru an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ketika kita telah mengucapkan kalimat di hadapan Allah di saat kita masih di rahim, qalu bala syahidna, berarti ada nilai kepercayaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk meneruskan perjuangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan. Caranya meneruskan perjuangan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah dilaksanakan manung sinina perintahnya pengalatan. Dan ini yang kedua adalah ini sinina yang bersangka pengalatan. Itu adalah bahagian dari konteks amanah dan perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya itu. Ayat apa saya boleh? Apa ini maksud kepada dan kaki kira-kira juga mumpah. Macam cari kita ulengi dan jenis cari dia. Makanya kan ada bahasa mengatakan ada ungkapan yang tak tahu ini betul lagi mengatakan. Artinya si teman-teman kita hadir posisi sekarang ini dalam konteks Ramadan menurut saya hasiban ampusakum kamalan hasab. Perlunya proses melihat terima kasih Allah. Selanjutnya teman-teman yang hadir jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terbiasa oleh kita semua teman-teman yang hadir menyimpan rahasia juga adalah amanah. Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan persoalan amanah. Ya kau kasih rahasia apa? Termasuk kita ini ASN, pegawai negeri, ada sumpah dan janji kita itu amanah. Menjaga rahasia negara itu disumpah PNS. Kalau dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, nang kasih dicerita makanya dalam guna rahasia dikutung itu orang. Ceritanya, gagal nang yang ceritanya lete sih. Apa rahasia? Cerita orang, tapi jangan untuk rahasia. Ibu itu orang. Jadi siapa yang nomor itu? Bukan. Gagal sedikit ada rahasia. Jadi ketika sampai perjalanannya berakhir itu, maka semua orang ini dikategorikan tidak amanah dalam persoalan pemegang janji di hadapan sesama manusia saja. Orang lari pada atau betul dikatakan janji. Bagaimana dengan janji dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena teman-teman Nabi yang hadir jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian konteksnya? Karena memang di ujung ayat tadi dalam innahu kana zalumun jahula. Yemen itu berupa tahu Pak. Engkau itu masih Pak jahiliyah, istilah jahiliyah bersifat masa bodoh. Elo namanya terasa ramai. Elo kemudian nanti kesahatan itu perlu diam. Konteks kehidupan pemikiran manusia sekarang ini. Tetapi harapan kita semua teman-teman lebih yang hadir jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ini ditahukan malaikat para yayasan amanah. Maka sesungguhnya manusia itu berada dalam kesuciannya, berusaha dalam menjaga tetap kefitrahannya. Karena amanah itu adalah sesuatu yang nilainya sakral. Maka siapa yang diberikan amanah kepadanya, maka dia adalah orang yang dipercayakan dan suci menerima amanahnya. Makanya saya teman-teman Nabi yang hadir, semua yang melekat dalam sisi kehidupan kita, yang selanjutnya nanti itu akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Itu amanah.
Pak, ini orone engkai beneta, maka istri adalah aman dari Allah. Ia kalau ini sempatnya Pak, karena itu persoalan, maka yang diminta pertanggungjawabannya adalah laki. Dalam kehidupan rumah tangga engkau hijau-hijau, engkau anak roti maupun itu, maka anak yang terlahir dari situ adalah amanah katanya dari Allah. Amanah. Maka siapa yang bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak itu adalah siapa yang diberikan amanah. Tidak mungkin ini tunai anak, ini jajan yang angkat apa boleh bertanggung jawab. Tidak mungkin. Maka yang berhak yang dimintai pertanggungjawabannya nanti dia bil akhir adalah orang tua. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua ini Pak pemimpin, dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Harta yang melekat dalam diri kehidupan kita juga adalah amanah datangnya dari Allah. Bagaimana caranya kita mengelola harta-harta itu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala? Sudah mampukah kita membelanjakan sebagian harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ramadan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki harta dengan sudah cukup nisab dan ukurannya, waktunya, kita diuji oleh Allah. Mampukah kita melaksanakan menerima maling dengan cara mengeluarkan zakat mal? Makanya kan banyak ustaz mengatakan jangan berhitung-hitung dengan Allah. Misalnya Pak, kamu kena di 10 juta, namun menyokong di setahun, maka di situ ada nisabnya dan ada haulnya. Kita harus keluarkan 2,5%. Ya kosong 10 juta start, kira-kira hitungannya 2,5% saja. 2,5 juta ya. Ya bebas 7,5 juta maka kita boleh tinggal apa aja 250. Berapa bila-bila? Bila-bila itu mengatakan. Ya pemilik bila-bila mengatakan oke. Saya mau kiri awal misalnya. Siaga eka dapat pinjaman lagi mengatakan enggak kena mengatakan pada dia. Wajah ini mataku boleh kok. Wajah ini boleh kok. Wajah lucu boleh kok. Enggak kena kasih mengatakan. Tapi sesungguhnya semua yang ada di yang melekat dalam tubuh kita juga adalah bahagian kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu teman-teman yang hadir jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya amanah yang kedua adalah persoalan dakwah yang harus kita kembangkan sekarang ini, bukan dalam bentuk dakwah seperti ini saja sebenarnya, tetapi semuanya kita ini Pak perlu bangun tangan atau ibadah di antara sesama muslim terkait dengan persoalan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut koridor hukum Islam. Jangan hanya dikembalikan persoalan itu pada ya zaman Pak Kiai, ya zaman Ustaz. Selama diri kita Islam, orang ini masih janji pengalatan. Dia gagal termasuk pemakasih banyak. Dakwah juga adalah bahagian daripada ibadah kita kepada Allah. Menyebarkan amar ma'ruf dan berusaha menangkal kemungkaran juga adalah bahagian tanggung jawab kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sini teman-teman yang hadir, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam kehidupan keluarga saya mengembalikan bahwa ada poin apa? Saya ingin menitip satu pesan. Tanggung jawab sesungguhnya orang tua itu besar sekali terhadap anaknya. Ada kan ayat yang mengatakan, janganlah kamu takut meninggalkan anakmu, takutlah kamu meninggalkan anakmu karena lemah dalam persoalan iman. Engkau diganangkan Pak, ini adalah pertemuan khawatir dengan kekuatan Islamnya anak kita, atau biasa-biasa. Misalnya Pak, dalam musim Ramadan kan tahun ini, engkau kira-kira mau sih Pak? Ya lagi, ya tak mau sih. Engkau kira-kira tanda-tanda yang ada. Maka ada yang berpenang dengan tarawih nak. Agak jadi bicara mana? Kata sendiri bicara mana? Tahu dia kan? Ini persoalan biasa untuk menguji anak apa betul ini anak meninggalkan rumah kita.
dengan mengambil semua kendaraannya ke sana kemari. Apakah memang betul alasannya bahwa pergi sholat tarawih? Dan kita uji di rumah tarawih dan angin di dunia cara main. Sederhana. Kenapa seperti itu? Ini adalah bahagian tanggung jawab kita dalam memimpin anak kita di rumah. Maka oleh karena itu teman-teman bikin hari saya ingin titipkan pemilihan pendidikan anak itu juga harus ada campur tangan dari orang tuanya. Karena ini menangis sengpa Pak Dimun tak mampu dia menaga amat cabai kirim di Pak Doang ikodega Pak Disenaga mana. Nah, oleh karena itu teman-teman bikin hadir jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kita ini adalah pemimpin yang pastinya akan dimintai pertanggungjawaban. Imam yang ada di masjid ini adalah pemimpin di antara semua jamaah, maka imam juga akan dimintai nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali dalam konteks kehidupan sosial, apapun yang melekat dalam sisi-sisi kehidupan kita harus jadikan sebagai sebuah amanah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya kita lakukan dengan cara ma'ruf dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sini teman-teman bikin hadir jamaah tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menguari agar apa yang kita punya kesempatan yang sedikit menerima dan memahami dan berupaya untuk melaksanakan nilai-nilai amanah yang Allah titipkan kepada kita. Semoga kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memelihara amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita akan diselamatkan dalam kehidupan akhirat. Terima kasih sudah kami hadir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا صلاة سيدنا محمد رحمه الله.